Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi nikmat sehat, nikmat rezeki yang berlimpah serta barokah. Dan jangan lupa bersyukur di setiap waktu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan serta dan doa saya kepada para sahabat channel Cantika Morotal, semoga selalu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan segala permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah atau berbagai tantangan. Di tengah dinamika ini, banyak orang mencari ketenangan dalam ajaran agama Islam, membaca zikir. Zikir menjadi salah satu bentuk ibadah yang dapat membawa ketenangan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikir yang memiliki makna yang mendalam adalah kalimat-kalimat tersebut mengajarkan tentang pentingnya menghidupkan hati, merasakan kehadiran Allah dalam hati, dan menjalani kehidupan dengan tenang. Rasanya rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menyadari kekurangan diri, dan mengakui bahwa segalanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi kunci utama dalam menghidupkan hati yang penuh cahaya. Dalam kalimat tersebut juga disampaikan bahwa manusia sejatinya adalah mereka yang selalu merasa rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa tidak sempurna, dan menyadari bahwa hanya Allah lah yang memiliki segalanya. Nah, ketika hati kita mampu merasakan hal ini, itulah saat cahaya Allah mulai menyinari hati kita. Para sahabat Cantika Morotal yang dirahmati Allah, lantas kapan waktu mustajab yang untuk membacakan bacaan surat Al-Fatihah dan juga membacakan surat Yasin? Nah, waktu mustajab, panjatkan doa ini untuk membacakan surat-surat pendek, surat suci Al-Quran di waktu subuh. Amalan ini adalah salah satu praktik spiritual yang dapat dilakukan untuk memohon kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rezeki. Dilakukan setelah menunaikan sholat subuh. Amalan ini diharapkan dapat mendatangkan keberkahan dan kelimpahan rezeki bagi yang melakukannya atau yang mengamalkannya. Nomor 1, setelah sholat subuh, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu, bacalah surat Yasin sebanyak 1 kali. Dan setelah itu, bacalah ayat kursi sebanyak 3 kali. Insya Allah, jika ini dilakukan dengan rutin, dilaksanakan dengan istiqomah, maka hasilnya bisa dibuktikan sendiri nanti. Dan jangan pernah ragu
dan juga jangan terburu-buru untuk dikabulkannya. Semakin kita terburu-buru, semakin kita ragu, maka sulit untuk dikabulkan. Istilahnya ragu, mau membaca takut tidak dikabulkan, takut lama yang dikabulkan. Jangan seperti itu para sahabat ya. Jika kita diniatkan dalam hati, yakinkan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah. Yang jelas ketika dikabulkan oleh Allah itu adalah dikabulkan pada waktu yang tepat. Kalau untuk mengalami permasalahan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah-masalah lainnya, nah ini belajar kita harus bagaimana caranya kita untuk bersabar dan bagaimana caranya kita untuk menghadapi permasalahan itu. Ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu adalah cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengingat Allah jangan di waktu kita hanya kesusahan saja. Begitu para sahabat ya. Teruslah mengingat Allah, teruslah mengingat Allah, teruslah beribadah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Rutinkan amalan ini. Setelah sholat subuh, bacalah surat Al-Fatihah, bacalah surat Yasin, dan bacalah ayat kursi. Insya Allah jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, diamalkan dengan baik, diamalkan dengan istiqomah, maka Allah akan permudahkan segalanya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak para sahabat semuanya untuk mendukung channel ini. Channel yang kecil ini mudah-mudahan para sahabat meringankan tangannya untuk mendukung channel ini. Caranya dengan mudah, hanya dengan menekan tombol like, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Ketika saya membagikan video-video terbaru, para sahabat semuanya akan mudah untuk mendapatkan video-video dan kajian-kajian Islam dari saya. Saya sebagai penyambung lidah, insya Allah sebagaimana mestinya yang sudah diijazahkan oleh para wali-wali Allah, diijazahkan para alim ulama, insya Allah saya akan tetap sampaikan melalui channel Cantika Murotal ini. Semoga ini bermanfaat para sahabat ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, monggo tidak apa-apa, silahkan di-share atau dibagikan kepada saudara, kepada kerabat. Ini bebas untuk mengamalkannya untuk siapa saja. Bagi ibu rumah tangga, bagi yang bekerja kantoran, pegawai, pejabat sekalipun, monggo silahkan diamalkan. Baik, dalam kajian kali ini mungkin ini sudah cukup jelas, dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata-kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.